membawakan materi mengenai big data dan pengambilan keputusan bisnis. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Putri Petrika Aulia, Adelia Distina, Dea Octavia Andini, Cahyani Kusumawardani, Raffi Wulandari, Hadiana Rahman, dan saya sendiri Yosifah Nur Aini. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yang pertama yaitu definisi big data, yang kedua karakteristik big data, yang ketiga manfaat big data di bidang bisnis, yang keempat pemanfaatan analisis big data dalam strategi pemasaran perusahaan, yang kelima peran machine learning dalam memahami perilaku pelanggan, yang keenam keunggulan predictive analytics dalam meningkatkan efisiensi bisnis, yang ketujuh tantangan dan solusi dalam implementasi big data, dan yang terakhir studi kasus dan contoh implementasi big data. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu apa sih itu big data. Jadi big data itu adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Nah, data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, media sosial, sensor IoT, dan perangkat digital lainnya. Yang selanjutnya ada karakteristik big data. Jadi ada 3 karakteristik. Yang pertama volume. Nah, volume ini adalah karakteristik utama big data yang mengacu pada ukuran data yang sangat besar. Ukuran ini berperan penting dalam menentukan apakah suatu data dapat dikategorikan sebagai big data. Semakin besar volume data, semakin kompleks pengelolaannya. Oleh karena itu, volume ini menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhitungkan dalam menangani big data. Yang kedua, velocity. Velocity ini mengacu pada kecepatan data dihasilkan, diproses, dan dianalisis untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selain itu, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh terutama dalam proses pengiriman informasi. Jika big data ini memiliki kecepatan yang tinggi, data dapat diterima dan digunakan secara langsung atau real time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu karakteristik yang ketiga ada variety yang mengacu pada beragamnya jenis data dalam big data. Data tradisional biasanya terstruktur, tapi seiring perkembangannya muncul dalam semi terstruktur dan tidak terstruktur. Data-data ini memerlukan proses tambahan agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efektif. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bulan. Baik, selanjutnya itu ada manfaat big data di bidang bisnis. Di sini ada 7 manfaat big data di bidang bisnis. Yang pertama yaitu memahami pelanggan dengan lebih baik. Di sini melalui pemanfaatan big data, perusahaan dapat menggali informasi mengenai preferensi, kebiasaan, serta kebutuhan konsumen. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih personal dan sesuai dengan target pasar. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Di sini big data membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Dan dengan menganalisis data operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi kendala, mengurangi biaya produksi, serta mempercepat proses manufaktur. Yang ketiga yaitu memprediksi tren pasar. Nah, analisis pola data historis memungkinkan perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar di masa depan. Dan dengan informasi ini, mereka dapat menyesuaikan strategi bisnis dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang keempat itu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, big data ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis berdasarkan informasi yang akurat dan objektif. Nah, hal ini membantu dalam berbagai aspek seperti perencanaan, ekspansi bisnis, atau inovasi produk baru. Yang kelima itu ada manajemen risiko. Nah, pemanfaatan big data memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal. Kayak contohnya aja seperti analisis data keuangan dapat digunakan untuk mencegah aktivitas penipuan. Sementara dalam industri manufaktur itu data dapat membantu memprediksi kemungkinan kerusakan mesin. Yang keenam itu ada
pemasaran yang lebih efektif. Melalui analisis perilaku konsumen, perusahaan dapat menciptakan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Jadi dengan data yang akurat, perusahaan dapat menargetkan audiens yang relevan sehingga meningkatkan efektivitas pemasaran dan tingkat konversi. Yang terakhir itu ada penghematan biaya. Penerapan big data ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengeluaran mereka. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat respon terhadap perubahan pasar, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan sumber daya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pemanfaatan analisis big data dalam strategi pemasaran perusahaan. Jadi ada beberapa cara utama bagaimana big data itu bisa membantu perusahaan dalam strategi pemasarannya. Di antaranya yang pertama itu ada optimisasi segment optimization. Jadi big data itu bisa membantu perusahaan memahami kata kunci apa yang sering dicari oleh pelanggan yang mencari secara Google. Nah, dengan mengalami strategi ini perusahaan bisa menyesuaikan konten digital mereka agar lebih ditemukan oleh calon pelanggan. Kalau banyak orang mencari kata kunci misalkan sepatu ringan, maka brand sepatu itu bisa menggunakan kata kunci ini dalam deskripsi produk. Jadi hal tersebut itu akan meningkatkan kemungkinan produk mereka itu muncul di hasil pencarian atas dan menarik lebih banyak calon pembeli. Kemudian yaitu ada analisis sentimen media sosial. Jadi di era media sosial ini tuh kan opini pelanggan itu bisa langsung tersebar secara luas dalam hitungan detik saja. Dengan bantuan big data, perusahaan itu bisa memantau bagaimana sentimen publik itu terhadap produk atau layanan mereka. Misalkan kalau banyak komentar negatif tentang kualitas produk, perusahaan itu bisa segera melakukan perbaikan sebelum mereknya itu rusak. Sebaliknya kalau misalkan banyak ulasan positif, perusahaan itu bisa menjadikannya sebagai bahan promosi atau memperkuat branding mereka. Kemudian yang ketiga itu ada personalisasi penggunaan. Jadi di sini perusahaan itu memanfaatkan big data untuk menyesuaikan promosi berdasarkan kebiasaan pelanggan, sehingga iklan yang muncul di media sosial itu bisa lebih relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ada efektivitas komunikasi pemasaran. Nah, big data ini juga membantu perusahaan dalam mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi seperti email marketing, iklan media sosial, website maupun aplikasi seluler. Dengan data yang terintegrasi, perusahaan itu bisa memastikan pesan-pesan data itu tetap konsisten di semua platform. Dan juga analisis data secara real-time itu memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi pemasarannya dengan cepat sesuai tren pasar dan perilaku pelanggan yang terus berubah. Mungkin saja mengenai materi pemanfaatan analisis data dalam strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya akan serahkan Materi selanjutnya adalah peran machine learning dalam memahami perilaku konsumen. Machine learning ini adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Di dalam dunia bisnis, memahami perilaku konsumen ini menjadi kunci untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Dengan bantuan teknologi ini, perusahaan dapat menganalisis data pelanggan untuk menemukan pola perilaku, preferensi produk, dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi misalnya, jika sebuah perusahaan itu mengetahui pola belanja konsumennya, mereka bisa menyesuaikan strategi promosi agar lebih tepat sasaran. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pemasaran dan kepuasan pelanggan. Jadi, teknologi machine learning ini memiliki beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Yang pertama ada supervised learning, yaitu memprediksi perilaku pelanggan berdasarkan data berlabel.
konsumen berdasarkan data historis. Jadi perusahaan dapat memperkirakan siapa yang kemungkinan besar akan membeli produk berdasarkan pola historisnya. Yang kedua ada menghemat sumber daya dengan mengarahkan kampanye pemasaran ke pelanggan potensial. Jadi dengan mengetahui siapa target pasar yang paling potensial, perusahaan bisa menghemat anggaran pemasaran dan meningkatkan efisiensi dari kampanye. Dan yang terakhir ada menyediakan rekomendasi produk yang lebih relevan. Contohnya, jika pelanggan mencari skill kan untuk kulit yang berjerawat, sistem dapat merekomendasikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Jadi dengan penerapan machine learning ini, perusahaan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan tentunya meningkatkan keuntungan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu terkait mengenai prediktif analytics. Jadi prediktif analytics ini adalah cabang dari analisis data yang mana itu menggunakan teknik sebelumnya yang dilanjutkan. Selanjutnya mengenai peran prediktif analytics dalam meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, yang pertama itu terkait mengenai identifikasi pola dan tren. Jadi prediktif analytics ini bisa membantu mengidentifikasi tren tersembunyi yang dapat dilihat dengan metode tradisional. Misalnya kayak di industri retail, data pembelian pelanggan itu bisa dianalisis untuk memprediksi produk yang akan diminati. Terus juga membantu perusahaan dalam pemasaran dan manajemen stok. Yang kedua itu terkait mengenai pengelolaan sumber daya. Jadi itu memungkinkan perusahaan mengelola tenaga kerja, inventaris dan infrastrukturnya dengan lebih efisien. Contohnya kayak misalkan di rumah sakit itu menggunakan analisis ini itu memprediksi lonjakan kasus penyakit untuk menyiapkan sumber daya medis dengan lebih baik. Yang ketiga terkait pengambilan keputusan bisnis. Nah, jadi itu membantu perusahaan mengambil tindakan preventif berdasarkan data prediktif. Contohnya kayak misalkan bank itu mau menganalisis pola kredit untuk mengidentifikasi nasabah yang berisiko gagal bayar. Jadi mereka mengambil langkah proaktif seperti program restrukturisasi kredit. Selanjutnya terkait optimalisasi proses bisnis. Nah, jadi analisis itu memberikan wawasan yang lebih akurat tentang kebutuhan pelanggan dan operasional perusahaan. Contohnya kayak misalkan di perusahaan manufaktur itu untuk memprediksi kapan bisa membutuhkan perawatan untuk mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya itu terkait transformasi terhadap perubahan pasar. Itu memungkinkan perusahaan lebih cepat menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan tren pasar. Contohnya perusahaan itu bisa menggunakan big data agar bisa merespon perubahan kebutuhan konsumen 25% lebih cepat dan berbeda. Kemudian yang terakhir itu terkait pengurangan biaya operasional. Dengan optimalisasi rantai pasokan dan prediksi permintaan yang akurat, biaya operasional bisa ditekan. Contohnya kayak perusahaan logistik yang menggunakan prediktif analitik dalam metode perencanaan, rute bisa menghemat 13% dari pembelian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Pastinya dalam sebuah sistem ada tantangan-tantangan tersendiri yang akan kita hadapi. Yang pertama itu ada volume data yang besar. Nah, tantangan itu terletak pada jumlah besar data yang perlu diolah dan disimpan, terutama karena pertumbuhan data itu yang cepat. Terus yang kedua kita ada variasi data. Jadi teknologi yang mendukung pemrosesan data dalam waktu yang nyata itu kecepatan datanya juga sangat tinggi. Jadi kita tuh perlu alat atau teknologi supaya bisa memproses variasi data yang sangat-sangat banyak. Sepertinya kayak format teks, gambar, audio, atau video. Terus juga ada kecepatan pengolahan data. Jadi alat dan pendekatan yang berbeda itu kita perlukan untuk menganalisis berbagai bentuk data. Data itu harus diolah dan dianalisis secara real time untuk mendapatkan pemahaman yang cepat. Terus yang keempat ada ketidakpastian kualitas data. Data yang besar itu tidak selalu akurat dan bersih, jadi perusahaan harus menerapkan proses pembersihan dan transformasi data saat menangani data yang rusak atau data yang tidak lengkap.
Selanjutnya ada keamanan dan privasi data. Dengan volume data yang besar, resiko kebocoran dan penyalahgunaan data itu meningkat. Jadi diperlukan peningkatan resiko keamanan data dengan mematuhi peraturan perundang-undangan privasi yang ketat. Terus ada integrasi data. Masalahnya terletak pada kesulitan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, sistem, dan platform. Terus ada tingginya infrastruktur data berupa biaya, limitasi SDM yaitu keterbatasan jumlah dan kemampuan tenaga kerja yang mampu menangani dan menganalisis data. Kompleksitas analisis dan algoritma itu membangun dan menerapkan algoritma yang kompleks untuk mendapatkan pengetahuan yang penting dari data. Terus selain dari yang disampaikan tadi juga ada beberapa lagi seperti kepatuhan peraturan, terus scalability, sulit untuk menentukan tujuan bisnis. Nah, selain dari 8 yang ada di sini dan sisa 3 yang saya sampaikan tadi juga ada tantangan penerapan big data di Indonesia seperti proses big data yang memakan banyak waktu, apalagi jika data dilakukan pengumpulan secara manual. Sedikit sumber daya di Indonesia dalam bidang analisis data yang berdampak pada laju perkembangan bisnis. Dan yang terakhir, banyak bisnis membutuhkan data yang kuat, tetapi kurangnya karyawan yang ahli dalam membuat lebih sulit karyawan yang ahli akan membuat lebih sulit untuk menginterpretasikan data. Nah, karena tadi ada tantangan, pasti kita tuh memerlukan solusinya juga. Jadi di sini saya melampirkan ada 11 solusi. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Kita harus menentukan tujuan perusahaan dulu dalam menggunakan big data, lalu melakukan pemahaman tentang data yang kita analisis atau kita olah. Selanjutnya, teknologi infrastrukturnya, kita harus memilih platform atau big data yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Jangan sampai ada yang kemahalan atau mungkin kurang cocok sama perusahaan kita. Terus tentukan cara yang tepat dan efisien untuk menyimpan data. Menyimpan informasinya seperti data lake atau terdistribusi. Lalu ada data proses dan analisis. Kita tuh harus menggunakan alat analisis data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jangan sampai alat analisisnya itu tidak relevan gitu dengan perusahaan kita. Lalu ada keamanan informasi, skalabilitas, kolaborasi tim, pengembangan dan pelatihan keterampilan, evaluasi perencanaan, dan terakhir pematuhan terhadap peraturan. Jadi itu saja dari saya. Selanjutnya ada. Oke, mungkin kita lanjut, kita cari contoh implementasi big data di sektor perbankan. Jadi sebenarnya di beberapa sektor itu juga digunakan yang namanya big data. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di perbankan itu digunakan untuk mengkolekti data-data transaksi perbankan, data pelanggan, interaksi dengan aplikasi perbankan, media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah penyimpanan dan infrastruktur. Jadi itu contohnya kayak teknologi penyimpanan data yang kuat seperti basis data yang terdistribusi, sistem penyimpanan berbasis cloud, dan teknologi penyimpanan lainnya. Ini harus disesuaikan dengan sektornya sendiri, apakah perlu yang expert gitu ya untuk penyimpanannya atau tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah pembersihan dan pengolahan data, di mana data yang mentah itu dikumpulkan itu tidak selalu dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Oleh karena itu, tahap pengolahan data ini diperlukan untuk membersihkan, mengintegrasikan, dan mengubah data mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan mudah diolah. Proses ini juga dapat melibatkan pemilihan dan transformasi fitur yang relevan. Kemudian yang keempat adalah analisis data. Jadi setelah diolah datanya tadi, analisis data itu akan dilakukan untuk mengungkap wawasan yang berharga. Maksudnya kayak informasi dibalik dari data yang sudah diolah tadi. Kemudian yang kelima adalah keamanan data, di mana bank itu harus bisa memastikan bahwa data pelanggan itu dapat terlindungi dengan baik terhadap ancaman keamanan. Karena ada beberapa bank, di beberapa kasus ya, di beberapa bank itu data-datanya bocor. Itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan tindakan.
Nah, jadi wawasan yang diperoleh dari analisis data tadi itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas di berbagai aspek bisnis dalam perbankan. Kemudian yang selanjutnya ada machine learning. Jadi machine learning ini digunakan dalam sektor perbankan itu untuk yang pertama adalah evaluasi kredit. Jadi machine learning ini adalah salah satu aplikasi utama dalam penilaian kredit karena dianggap lebih akurat dalam mengidentifikasi kemungkinan gagal bayar berdasarkan data pelanggan sebelumnya. Jadi ada histori pelanggan sebelumnya, apakah dia pernah gagal bayar, pernah telat bayar, itu ada di basis data. Kemudian yang kedua adalah manajemen risiko pasar. Jadi machine learning ini membantu memprediksi pergerakan pasar yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Model prediktif ini dapat memberikan wawasan yang lebih akurat kepada bank dalam mengambil keputusan investasi serta mengurangi risiko volatilitas pasar. Dan yang terakhir adalah deteksi risiko operasional. Jadi machine learning ini juga membantu mengurangi risiko operasional seperti kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Mungkin saya kembalikan ke Pak. Baik, karena selesai sudah sesi pemaparan dari kami, mungkin sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada kelompok pembahas yang ingin bertanya, terus silakan angkat tangan. Jangan silakan. Mohon izin waktunya, perkenalkan saya Azhra Putri, Intrisa Fitri, Depok 5, izin bertanya, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis tersebut tetap valid dan kualitas? Baik, yang selanjutnya kami ya. Baik, perkenalkan nama saya Tania Dwi Astiti dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat memitigasi tantangan keamanan data yang muncul akibat penggunaan big data secara massal? Kepada yang bertanya, Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Kenal kembali, nama saya Dewi dari kelompok 5 juga. Jadi menurut kalian, seberapa jauh sih AI sama machine learning itu dapat menggantikan intuisi manusia dalam pengambilan keputusan pemasarannya? Apakah kepercayaan penuh terhadap data tanpa memperhatikan faktor manusiawi itu dapat menjadi bumerang bagi bisnis? Mas? Baik, izin masuk salam. Silakan kembali masih ada saudara saya dari kelompok 5. Izin bertanya, menurut kelompok medis seberapa jauh sih perusahaan itu bisa mengandalkan prediktif analitik tanpa menggunakan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar yang tidak bagus? Terima kasih untuk kelompok pembahas. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar selama 5 menit dan pertanyaannya tolong dikirimkan ke grup. Terima kasih. Mungkin aku jawab punya Dewi tadi. Jadi pertanyaannya itu mengenai apakah machine learning dapat menggantikan intuisi manusia dalam mengambil keputusan pemasaran. Kemudian apakah kepercayaan penuh terhadap data tanpa mempertimbangkan faktor manusiawi itu dapat jadi bumerang bagi bisnis. Jadi sebenarnya untuk AI dan machine learning itu dapat meningkatkan pengambilan keputusan pemasaran dengan analisis data yang mendalam dan prediksi yang akurat. Tapi untuk menggantikan intuisi manusia itu tidak bisa. Karena apa? Karena ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh manusia sendiri gitu. Jadi yang pertama itu contohnya kayak konteks dalam emosionalnya manusia. Jadi bisa aja datanya seperti ini, tapi ternyata kebanyakan orang itu tidak merasa seperti apa yang ada di data tersebut. Kemudian yang kedua itu inovasi. Jadi inovasi ini tuh biasanya muncul kan dari ide-ide manusia juga. Nah itu tidak bisa digantikan oleh AI ataupun yang semacamnya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah respon terhadap krisisnya. Jadi dalam beberapa situasi yang tidak terduga itu keputusan cepat dan berbasis insting sering lebih efisien gitu, untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi kombinasi antara analisis data dan intuisi manusia itu sebenarnya adalah kombinasi yang bagus, tapi apakah bisa menggantikan itu jawabannya tetap tidak bisa menggantikan. Apakah aman Dewi? Terima kasih.
kan pertanyaannya bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis itu tetap valid dan berkualitas. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Itu yang pertama menerapkan prinsip dalam big data. Nah, itu ada volume, velocity, dan variety. Nah, volume ini itu data yang dikumpulkan cukup besar untuk memberikan wawasan yang representatif. Terus yang velocity ini data harus diperbarui secara cepat agar tetap relevan untuk pengambilan keputusan relatif. Terus yang variety ini datanya harus berasal dari berbagai sumber sehingga perlu distandarisasi agar bisa digunakan bersama. Terus yang kedua itu ada data cleaning dan data pre-processing. Nah, ini menggunakan teknik data cleaning itu untuk menghilangkan data duplikat, error atau data yang tidak lengkap. Terus menerapkan pre-processing ini seperti normalisasi dan standarisasi data agar formatnya tetap seragam. Yang kedua yaitu penggunaan data governance dan metadata management. Nah, yang data governance ini itu kebijakan yang mengatur bagaimana data dikelola dalam perusahaan. Nah, sedangkan metadata management ini membantu mendokumentasikan sumber, format, dan penggunaan data sehingga mudah diverifikasi. Terus yang keempat itu validasi dan verifikasi data dengan teknologi big data. Itu menggunakan machine learning dan AI itu untuk mendeteksi anomali atau inkonsistensi dalam data. Terus penggunaan data quality tools dan real-time data monitoring dan data auditing. Apakah dapat Ya, baik, di sini aku izin menjawab pertanyaan dari Kania. Bagaimana perusahaan dapat memitigasi tantangan keamanan data yang muncul akibat penggunaan big data secara masif? Oke, jadi perusahaan itu dapat memitigasi tantangan keamanan data akibat penggunaan big data dalam beberapa langkah strategis. Yang pertama itu kita bisa mengenkripsi data. Jadi kita menggunakan enskripsi untuk melindungi data baik secara transit maupun saat disimpan. Nah, jadi itu berguna supaya data itu tetap aman meskipun terjadi pelanggaran misalkan hilang. Terus juga ada kontrol akses yang ketat. Jadi kita tuh bisa memastikan kalau hanya beberapa orang yang berwenang yang bisa mengakses data-data yang sensitif terkhususnya. Terus yang ketiga ada audit dan pemantauan. Kita tuh bisa melakukan audit dan pemantauan untuk mendeteksi anomali atau akses yang tidak sah masuk ke data kita. Terus juga kita bisa melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik terbaik dan bagaimana mengidentifikasi potensi ancaman. Selanjutnya ada penggunaan teknologi keamanan canggih, kebijakan privasi yang jelas. Jadi kita tuh bisa menerapkan kebijakan privasi dan yang jelas dan transparan kepada para karyawan juga. Terus ada manajemen risiko, melakukan backup data secara berkala dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan dan konsultasi untuk meningkatkan strategi keamanan dan mendapatkan wawasan tentang tren dan ancaman terbaru. Apakah bisa? Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Christine. Tadi pertanyaannya, seberapa jauh perusahaan bisa mengandalkan prediktif analitik tanpa mengorbankan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan pasar yang tidak terduga. Nah, jadi caranya itu gunakan analisis itu sebagai panduan, bukan sebagai aturan baku. Jadi data itu bisa membantu memperkirakan tren, tapi keputusan utamanya itu tetap harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti kayak krisis ekonomi atau perubahan regulasi. Yang kedua, gunakan juga intuisi sama pengalaman. Jadi walaupun kita menggunakan prediksi ini dan berbasis data itu harus dilengkapi dengan wawasan dari tim yang memahami dinamika industri. Yang ketiga juga gunakan model yang dapat terbarui. Jadi algoritma yang digunakan dalam data itu harus disesuaikan dengan data baru agar tetap relevan dengan kondisi pasar terkini. Dan yang terakhir itu jaga keseimbangan antara otomatisasi dengan
intervensi manusia. Jadi gunakan AI sama machine learning itu untuk efisiensi, tetapi juga kasih ruang buat memberi keputusan strategis yang fleksibel. Jadi intinya predictive analytic itu gunakan sebagai alat penentuan satu-satunya penentu keputusan, karena perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang bisa memanfaatkan data sambil tetap sigap menghadapi perubahan. Apakah terjawab? Ya, mungkin itu tadi jawaban dari kami. Apakah masih ada yang bertanya? Jikalau tidak ada, maka akan saya simpulkan. Kesimpulannya, Big Data didefinisikan sebagai kumpulan data berukuran besar yang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi bisnis dan media sosial. Karakteristik utama Big Data yaitu volume, velocity, dan variety menunjukkan kompleksitas yang dihadapi perusahaan dalam mengelolanya. Dengan memanfaatkan teknologi analisis yang tepat, perusahaan dapat menggali wawasan berharga dari data tersebut yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemanfaatan analisis Big Data dalam strategi pemasaran perusahaan menjadi fokus utama. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan, perusahaan dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih personal dan efektif. Selain itu, analisis Big Data juga memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren pasar dan memahami preferensi konsumen. Mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih.